Hai semuanya, apa kabar ya? Saya harap kalian semua baik-baik saja, sehat-sehat. Dan sudah lama sekali saya tidak buat video di YouTube channel saya yang em, banyak yang eh, lagi apa ya, lagi terjadi gitu ya, lagi sibuk ya, pokoknya sibuk. Tapi eh, kata orang you have to make time, you have to make time for things deeds of that, Jadi kalau kalian yang follow saya di Instagram atau di TikTok saya ya, saya posting banyak akhir-akhir ini kayak DIY jahit-jahit gitu buat scrunchie. Ini saya buat sendiri, ini waktu pertama kali ini tuh. Jadi nih waktu pertama kali, jadi masih pokoknya masih amatur gitulah itu. Jadi pokoknya ceritanya tuh saya orangnya senang banget ngecobain segala sesuatu ya gitu ya ceritanya. Nah tapi kali ini nih saya mau liatin dulu, hari ini saya buat ini, tiring. Nah jadi kalau yang tinggal di Belanda atau di Belgia pasti tahu Kringloop Winkel, toko barang bekas atau the second hand Winkel gitu. Kebetulan aku tinggal tuh dekat sama toko itu, dan kadang-kadang sih kalau misalkan ada waktu gitu, ini tuh udah mau setengah tahun, udah mau 7 bulan mungkin aku nggak pernah ke sana. Jadi kemarin kebetulan lewat, aku bilang sama suami kita mampir dulu bentar yuk, kita lihat-lihat gitu kan. Jadi karena aku sekarang hobinya jahit-jahit gitu, makanya aku suka bereksperimen gitu kan, jadi itulah gitu. Nah tapi singkat cerita teman-teman, hari ini saya mau bercerita kepada teman-teman semua apa yang sekarang saya lagi sibuk-sibuk. Ini bulan Maret ya, bulan Maret gitu. Dan um, aku tuh pengen bawa orang tuaku ke sini, ke Belgia, untuk pertama kali berkunjung ke Belgia. By the way teman-teman, aku tuh lagi panasin lasanya, saya pengen makan lasanya gitu. Dan udah selesai, mau aku ambil dulu dari oven, nanti aku kembali lagi, oke? Nah mungkin kalian yang penasaran seperti apa lasanya seperti ini. Ini tuh sekitar setengah jam di dalam oven. Dan ini panas banget, jadi aku nggak bisa langsung makan, jadi aku dinginkan dulu. Nah jadi kita balik lagi ke cerita aku. Jadi aku pengen bawa orang tua aku ke Belgia untuk pertama kalinya. Jadi sini aku mau bercerita tentang prosesnya dari awal semuanya. Jadi pertama, karena orang tuaku belum pernah kemana-mana, cuman di Indonesia, paling ke Bali, belum pernah juga ke Jakarta. Jadi ini paling pertama kali mereka akan ke Jakarta, karena di sana ada sepupu aku. Jadi sepupu aku dia tinggal di Jakarta. Jadi dia akan ke, orang tua aku kan bakalan tinggal sama dia, dan dia akan temani nanti ke ambasade, kedutaan nanti. Jadi itulah prosesnya, seperti itu kira-kira. Oke, jadi pertama itu mereka buatin paspor ya. Jadi paspor itu di tempat tinggalnya kita, di kantor imigrasi. Jadi persyaratan untuk buat paspor itu yang pertama dan paling utama itu KTP tentunya, terus kartu keluarga, terus mereka waktu ini bawa akte nikah sama akte kelahiran mereka ya gitu ya. Udah gitu prosesnya sekitar 3 hari. Udah gitu bayarnya sekitar 350 per orang, itu paspor biasa. Jadi prosesnya seperti biasa. Bisa juga kayak kayak proses ekspres gitu ya, jadi sekali langsung jadi, satu hari langsung jadi gitu ya. Oh ini tuh panas banget. Nah jadi cuman aku nih liatinnya panas banget. Cuman waktu ini kan kebetulan enggak, ini kan maksudnya karena orang tuaku kebetulan ke tempat itu juga mau berkunjung ke keluarga, jadi mereka punya waktu gitu. Oh my god. Panas. Oke, terus yang kedua,
setelah itu kita paspor jadi kita fotokopi ya paspornya seperti ini. Jadi ini paspornya emaknyaku. Jadi kita foto seperti ini. Terus kita kan kita ngundang mereka kan, artinya semua biaya gitu kita yang nanggung gitu kan teman-temannya. Jadi kita pergi ke kantor Gagamente atau kantor wali kota lah di mana aku tinggal sama suami. Sorry ya guys sambil makan ya. Jadi udah gitu kita kesana ngajukin surat sponsor letter atau Bijlage 3bis ya dibilang di Belgia aja. Jadi itu prosesnya itu KTP-nya suami yang di sini, terus karena suami sebagai ten laste atau suami sebagai sponsor namanya. Bisa juga kayak barengan gitu, cuman kan di situ cuman ada satu orang namanya jadi suami gitu kan. Terus slip gajinya dia dibarengin tuh sama ngisi formnya. Ngisi form itu bisa di download di apa namanya itu di aplikasi websitenya itu untuk ini namanya ngajuin itu. Tapi biasanya ke Kemente aja sih gitu, mereka langsung gitu mintakan ininya suratnya gitu. Jadi semacam ada surat gitu, terus nanti ditandatangan sama yang berwenang gitu, terus di situ ada slip gaji itu gitu teman-teman. Jadi nunggunya itu sekitar waktu ini sih 3 minggu selesai gitu. Jadi kita ngajuinnya waktu ini Januari ya teman-temannya. Cuman kita nggak mau Januari mereka kesini karena mengingat cuaca di sini nggak terlalu bagus ya, maksudnya banyak hujan, gelap gitu kan, itu nggak enak mau ngapain coba kan. Jadi kita panas banget. Kita mikirnya kalau akhir Maret atau kita mikirnya tuh April, pertengahan April tuh sampai Juni itu the best gitu kan. Nah jadi itu prosesnya. Jadi sekarang ini setelah itu udah gitu kan kita download di Schengen Visa internasional gitu, Schengen Visa application gitu kan. Jadi Schengen Visa application, aku tunjukin dulu, ntar aku ambil dulu, ada dia di sini. Nah seperti ini. Jadi ini aku dapatinnya tuh dari websitenya Schengen Visa gitu ya. Terus itu nanti diisi aja semua, itu data-datanya mereka yang mereka mintakan nanti kalian penuhin. Jadi salah satunya coba ini ada. Jadi kita ini ada checklistnya. Jadi ini aku bacainnya checklist for visa application, tourism and visit to family or friends. Applications should be submitted in person. Also, babies and children, the following documents must be submitted. For every document, you must provide the original and one copy. The documents are to be translated to Dutch, English, French, or Spanish. The documents submitted will not be returned. Only the travel document will be returned. Jadi mereka bilang itu, jadi setiap dokumen itu misalkan kayak Bijlage 3bis gitu, fotokopi paspor atau semua dokumen yang kalian bawa gitu harus dibuat 2, jadi gitu untuk pegangan di jalan sama yang asli gitu kan. Jadi waktu ini sama aku kasusnya dulu yang asli tuh aku pegang, yang fotokopi aku serahkan ke ini. Waktu ini kan aku ambil visa di Bali ya. Nah jadi ini yang poin pertama, application. A completed signed Schengen Visa application form. Jadi itu form yang tadi, form yang ini yang aku tunjukin. Jadi ini harus completed, harus diisi semuanya gini gitu teman-teman. Nah, kemudian travel documents ya.
a passport or travel document. Jadi di sini um, udah tentukan paspor sama travel dokumen yang lain yang mereka harus ada itu sponsor letter ya, untuk nanti pada akhirnya di pengecekan di ini kalau mereka sampai di Belgium ya. Terus di bawahnya itu kemudian a copy of all pages of the passport. Aku nggak tahu ini kayak kamu maksud aku sih kenapa sih kayak harus all pages gitu kan, 47 halaman atau 48 halaman kan banyak kan. Tapi kita bikin kayak setiap satu foto tuh, setiap foto kan setiap halaman kan ada nomornya kan. Jadi kita buat itu kayak itu di apa namanya tuh, di kolaps itu ya. Jadi biar satu halaman atau 2 halaman gitu, jadi nggak harus banyak gitu kan teman-teman gitu. Terus please note di bawahnya itu your passport or travel document must be valid for at least 3 months from the date on which you leave the Schengen area. Your passport or travel document must have at least 2 empty visa pages, okay? Your passport or travel document cannot have been used more than 10 years ago. Ya, jadi udah ini make sense ya teman-teman ya. Kemudian additional requirement for minors under 18 traveling alone or with only one parent. An authorization to travel alone or with one parent indicating the purpose of the trip and signed by both parents, legal guardians, or from the parent guardian who does not travel. Jadi ini maksudnya kalau misalkan anak yang di bawah umur gitu 18 tahun tuh sama ibunya atau sama bapaknya itu harus ada surat persetujuan atau keterangan dari kedua belah pihak, dari ini bapaknya atau ibunya yang nggak travel, yang tinggal gitulah. Tapi ini nggak masuk akal, yang nggak ini maksudnya nggak berlaku untuk orang tua aku. Oke, tapi itu kalian bisa juga dapat di ini ya, di sini. Kemudian evidence of legal residence. Evidence of legal residence is in the country you are applying for. For example, passport, visa, or residence permit and copy of work permit if applicable. Residence permit should be valid for at least 3 months after departure for Schengen. Jadi ini dalam hal ini kita kasih copy ID card ya. Kemudian foto ya, foto pasti setiap kalau kita misalkan pergi ke tempat foto mau bikin visa itu pasti kan di situ mereka ada tuh negara-negara mana, jadi pastikan lebih gampang. Jadi a passport photo that meets Dutch passport requirements. Jadi dalam hal ini Dutch, Belanda ya. This photo cannot have been taken more than 6 months ago and must bear a clear resemblance. See photo guidelines. Jadi fotonya harus jelas gitu. Jadi harus nggak lebih dari 6 bulan gitu kan. Kemudian nomor 5 itu ya, proof of financial means on socio-economic situation. Jadi ini one or more of the following documents. Jadi salah satunya harus dipilih. Jadi yang pertama itu job letter indication the duration of requirement, responsibility, and salary. Kemudian yang kedua, copy of labor contract, ya, kontrak kerja misalkan gitu, atau kemudian recent personal bank statement or balance over the last 3 months. Jadi itu apa namanya itu fotokopi atau ini rekening bank gitu yang 3 bulan terakhir gitu ya. Kemudian international credit card with a photocopy, it cannot be considered as well to ask the applicant to provide a copy of his or her bank statement associated to that credit card. Proof of social ties, kartu keluarga, family card, or birth of certificate. Jadi dalam hal ini kita ngasih yang terakhir gitu kan untuk orang tua saya gitu. Kemudian yang keenam, proof of travel. Jadi ini ada note-nya. Make travel reservation which you can cancel. In case your visa request will be refused. Jadi kalau proof of travel, jadi kalau misalkan kalau mau pengajuan visa gitu kan harus dalam hal ini
tiketnya itu udah harus ada kan, udah waktu pengajuan itu. Jadi mereka kasih note di sini juga bilang make travel reservation which you can cancel. Jadi misalkan jangan dulu dibayar gitu kal, atau maksudnya reservation yang dimana kita bisa cancel anytime gitu di saat kita misalnya nggak sukses gitu kan, atau ditolak gitu kan. Jadi plane ticket, copy of the flight reservation on travel itinerary gitu kan. Kemudian yang poin kedua, in case of stay at private address of family or a friend, proof a sponsorship. Jadi ini yang kita nanti kasih, accommodation or commitment from the host and or private accommodation by means of a written signed invitation. Jadi kita dalam hal ini punya surat tanda tribis, tapi suamiku buat aku kemarin buat surat explanation kayak statement gitu, bahwasan aku dan suami yang mengundang dan kita bertanggung jawab atas segala sesuatu gitu. Jadi surat ini dari kita sendiri, kayak inisiatif kita sendiri gitu. Kemudian yang poin berikutnya, ini kalau misalkan kalau tinggal di hotel habis gitu atau tinggal sendiri ya. Ini ada trip of self-organized, complete travel itinerary, and confirm hotel booking or proof of payment gitu. Jadi untuk akomodasi gitu, kalau kalian udah booking akomodasi gitu, kalau yang lain. Kemudian yang poin 7 ini proof of health insurance. Jadi the asuransi gitu ya, asuransi kesehatan gitu. Jadi di sini poin pertama, poin 7 pertama ini, asuransi police has been taken out in your name. Jadi ini harus nama orang yang ini traveler ini ya. Kemudian your insurance is valid throughout the Schengen area and for the duration of your stay. Jadi ini semua selama dia harus Schengen country kan, misalkan mau ke Perancis bisa, mau ke Belanda bisa, ke pokoknya negara-negara yang Schengen country gitu ya teman-temannya. Kemudian yang poin 3 ini, at least 30,000 medical costs or reimbursed including hospital care, emergency treatment, and reparation including the event of death. My God. Jadi itu 30,000 euros itu 30,000 euro itu sekitar 500 juta atau 600 juta ya gitu teman-teman ya, banyak kan. Jadi visa, resident permit of passport which give entry to your final destination after you visit the Schengen area. Jadi ini prosesnya ke-8 ini visa ya. Jadi kalau setelah semua tadi komplit pengajuan, jadi itu nanti kalian dapat visa. Itu terus yang terakhir itu payment. Dan nomor 9 itu payment. Jadi ini payment of consular fees with the visa application, the counter value of euro 60 in IDR of in rupiah at the consular rate diplomatic mission. Infants under 6 years of age free from 6 to 12 years 35 euros. Jadi 60 euro untuk orang dewasa ya. Diplomats and holders of service passport who provides of no verbal specifying the purpose of their trip are free of charge. Oke, jadi itu teman-teman ya. Nah, jadi itu aku lagi sibuk-sibuk sama itu. Terus sekarang aku juga lagi apa ya? Apa namanya? Aku jadi kalau aku ngomong apa namanya itu suamiku kayak jengkel banget gitu, karena menurut dia itu aku nggak tahu apa yang aku ngomongin gitu loh teman-teman. Jadi aku belakangan ini lagi kerja keras banget karena aku lagi mau bangun bisnis gitu. Bareng sama adik, jadi aku punya 2 adik di Indonesia.
Jadi kita pengen banget punya bisnis karena aku kayak pengen juga nanti ke Indo gitu kan, karena aku segimana pun senyaman-nyamannya di negeri orang, aku lebih nyaman di negara aku sendiri gitu. Di tempatku, maksudnya karena orang tua ya, keluarga gitu kan. Itu deh. Jadi itu singkat cerita dari aku. Terima kasih kalian yang selalu support aku, terima kasih banyak. Ini rasanya sekarang dia udah nggak terlalu panas, jadi enak banget untuk dimakan. Jadi teman-teman yang nonton aku komen dong, dan aku doain buat kalian semua, apapun yang kalian lagi berjuang saat ini, lagi usahakan, jangan nyerah. Karena gimana ya, maksudnya kalau kamu nggak berjuang untuk diri kamu, siapa lagi gitulah teman-teman. Jadi itu dari aku. Semoga kalau kalian nonton video ini, cita-cita kalian atau impian kalian bisa tercapai, dan semoga aku bisa jadi inspirasi buat kalian semua, oke? Oke teman-teman, aku mau makan cepat-cepat karena aku mau habis ini aku mau gantung baju karena aku tadi nyuci baju, mau aku keringin di mesin. Tapi aku mau jemur gitu, mau gantung gitu di hanger gitu loh teman-teman. Oke, bye bye, ciao.